bersama kita Pak Laksono W. Widodo, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa, dan kita sangat berterima kasih sekali untuk Pak Laksono dan Indonesia Stock Exchange sudah bersama kita malam hari ini. Pak Laksono, kita mau nanya nih Pak tentang pertumbuhan investor retail, boomingnya investor retail pada masa pandemi di tahun 2020 kemarin. Ini akan sustainable atau sifatnya seasonal Pak? Ya, terima kasih Ellen. Mungkin kalau kita lihat kilas balik ke tahun 2020 dengan banyaknya investor retail yang masuk ke BEI ya, berdagang saham di Bursa Efek Indonesia, ada beberapa hal sih penyebabnya menurut saya. Yang pertama adalah masa pandemi memaksa orang untuk tinggal di rumah sehingga memiliki banyak waktu, sehingga waktu yang ada ini dipakai untuk melihat-lihat opportunity yang ada. Salah satu opportunity yang ada adalah harga saham yang waktu itu sedang turunnya gitu ya. Kedua, kenyataannya suku bunga di Indonesia itu turun ke titik yang terendah dimulai dari tahun lalu. Jadi sekarang kalau kita deposito itu bisa dapat 3% aja udah hebat ya. 3% setahun itu nggak banyak, belum dipotong pajak ya. Jadi akhirnya banyak investor yang melakukan mencari alternatif investasi lain, termasuk diantaranya bursa saham gitu. Selain itu juga dari hal yang di atas tersebut adalah waktu luang yang lebih banyak dan juga adanya kenyataan bahwa sistem internet di Indonesia itu cukup baik dan harga paling murah di dunia, sehingga aplikasi yang ada yang jauh lebih baik dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu sekarang benar-benar terpakai. Jadi ini kombinasi dari beberapa hal yang disebabkan oleh pandemi. Nah, going forward di tahun 2021 ini, saya lihat bagaimana. Kita lihat di awal tahun 2021 ada Januari efeknya besar sekali, yaitu semua investor baik lokal maupun asing sangat aktif bertransaksi. Jadi Januari efek ini adalah adalah efek yang memang hampir selalu terjadi ya di Bursa Efek Indonesia kalau kita lihat dalam sejarah kita gitu ya. Jadi jangan digunakan sebagai benchmark karena ini memang efek psikologis, euforia, masuk tahun baru, semangat baru, harapan baru gitu ya. Terus kita lihat pertumbuhan dari transaksi retail di Indonesia memang mengalami penurunan ya. Jadi kalau kita lihat di bulan Januari Februari dibandingkan dengan bulan Maret April sampai dengan hari ini atau kemarin gitu, penurunannya untuk the whole market dalam rata-rata transaksi harian itu 28%. Tapi untuk retailnya turunnya antara 40 sampai 50%. Ya, kenapa? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah wait and see. Setelah ada euforia, tentunya para retail investor ini pengen tahu ya bagaimana impact dari hasil vaksinasi yang sudah dilakukan dan disambut baik oleh masyarakat ini. Yang kedua, kenyataannya adalah ekonomi sudah mulai bergerak nih. Kalau kita lihat data impor dari perekonomian nasional itu menunjukkan kenaikan yang sangat drastis di 2 bulan terakhir. Artinya apa? Artinya ekonomi sudah mulai bergerak. Jadi dari beberapa broker, dari beberapa AB yang saya bicara, terutama adalah AB yang mempunyai hubungan dekat atau dimiliki oleh perbankan, mereka juga bilang mereka melihat untuk retail investor yang terutama yang besar-besar itu banyak yang melakukan pullback atau penarikan dana yang tadi disimpan atau pasar ekuitas dimasukkan ke sektor real ya. Jadi ini adalah penyebabnya juga. Terus juga ada anecdotal evidence ya, saya belum bisa membuktikan, tapi ada juga kompetisi dari crypto trading di Indonesia, di mana crypto trading ini karena volatilitasnya dianggap lebih besar, buat mereka yang mencari volatilitas menjadi lebih menarik ya. Menurut data yang kita dengar gitu ya, jumlah investor di kripto ini 4,2 juta gitu. Itu lebih besar dari jumlah investor di pasar modal kita yang 2,2 juta gitu ya. Kenapa? Ya karena proses pembukaan rekening yang sangat mudah gitu, kayak main game aja gitu ya, tinggal buka aja gitu ya. Sementara kalau di anggota bursa, pasar modal itu pasar yang lebih structured ya, yang lebih memiliki aturan yang lebih baku, sehingga memang prosesnya sedikit lebih panjang, walaupun sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan 1-2 tahun yang lalu. Tapi itu dari retail ya.
dari segi investor institusinya gimana? Nah, ini juga menarik nih ya. Kalau investor asing, kita lihat di bulan Januari dan Februari asing catatkan net buy. Januari net buy-nya cukup besar ya. Tapi kemudian kita lihat di bulan Maret dan di bulan April, investor asing ini secara perlahan-lahan melakukan net sell. Nggak banyak sih, tapi konsisten. Dari hari ke hari itu banyak net sell ya. Nah, demikian juga dengan investor institusi domestik. Kalau kita lihat investor institusi domestik ini masih rada lemes nih. Kenapa? Salah satunya adalah ketidakhadiran BPJSTK di pasar modal kita di tahun 2021 ini. Memang sejak tahun 2020, sejak adanya legal case atau kasus hukum yang ada di BPJSTK, kita tahu semua itu, transaksi mereka sudah mulai menurun. Dan di tahun 2021 ini sangat kecil ya, boleh dibilang transaksi belinya sangat kecil, yang ada hanya kebanyakan transaksi jual. Dan di mana dalam hal ini BPJSTK itu dianggap sebagai mercusuar bagi para pengelola dana pensiun dan juga pengelola aset yang sejenis yang ada di Indonesia. Jadi kalau mercusuarnya lagi kurang aktif biasanya, sehingga transaksi kita memang rada lemah nih dalam 2 bulan terakhir ini. Tapi yang patut dicontoh di sini adalah transaksi retail itu masih sangat besar. 60% dari perputaran dana atau transaction value di Bursa Efek Indonesia itu berasal dari retail. Di mana historically retail itu menyumbang sekitar 35%. Jadi tetap masih banyak walaupun ada kendala-kendala yang tadi saya sebutkan. Mungkin satu lagi ya yang mungkin menyebabkan transaksi ini kali ini agak lemas karena berita atau rumors mengenai IPO-nya akan IPO-nya salah satu unicorn di Indonesia gitu ya. Ini kan banyak diberitakan ya. Jadi beberapa fund manager baik lokal maupun asing itu yang pada saat ini bilang kita wait and see dulu deh. Kita nunggu dulu, siapin peluru untuk apabila nanti memang benar akan ada IPO ini. Jadi begitu Ellen, analisa saya terhadap kondisi market saat ini dan di tahun lalu ya. Iya, jadi ini beberapa pertanyaan. Ini saya menyiapkan beberapa pertanyaan dan tadi Bapak sudah menjawab 3 dari beberapa pertanyaan saya gitu. Jadi mohon izin nanti saya bertanya di luar apa yang saya sudah siapkan ya Pak ya. Apa-apa. Oke. Ya, bicara tentang cryptocurrency sendiri Pak, saya juga merasakan melalui layanan edukasi kami di Yemtrade, kita juga merasakan betapa banyaknya permintaan untuk edukasi ke kripto, sehingga sebenarnya saya pengen mengarahkan untuk investasi ke saham karena lebih ada fundamentalnya, lebih ada wujudnya gitu. Tapi mau nggak mau, karena merespon itu jadi ya harus ada edukasi di situ, baik secara mungkin analisis teknikal saja. Jadi ya saya sih setuju sekali dengan paparan dari Pak Laksono tadi ya. Nah teman-teman, mungkin sedikit buat teman-teman yang menonton Instagram Live malam hari ini, kalau ada diversifikasi ke kripto, mungkin jangan lupakan investasi saham juga, karena sepengamatan saya saat ini saham-saham sedang berada di masa bottomnya ya. Jadi seperti yang tadi dipaparkan oleh Pak Laksono, ini sebuah data yang sangat bagus sekali, bahwa saat ini investor institusi domestik ini lagi dalam posisi wait and see, dan mereka masih punya peluru banyak. Dan kalau mereka punya peluru banyak, sekarang mereka pasti akan mulai melirik perusahaan-perusahaan yang secara fundamental bagus dan juga mungkin valuasinya juga agak terdiskon meskipun tidak semurah di tahun 2020 kemarin. Pak Laksono, saya mau nanya lagi nih Pak, mungkin lebih tentang kondisi sekarang ini di mana investor retail yang tadinya kan naik kencang ya sampai bulan Januari itu, saya juga merasakan banyak sekali pertanyaan di platform kami sampai kita agak-agak overwhelmed juga gitu untuk udah mulai diotomatisasi. Nah, bagaimana sih caranya untuk mengembalikan rasa percaya diri investor retail ini terhadap investasi saham? Di mana investasi saham dalam jangka pendek ini kan memang dalam posisi sideways, karena investor besarnya, institusinya juga lagi dalam masa wait and see, itu yang pertama. Kemudian
Yang kedua, karena ada dari kripto yang sekarang juga sedang trending gitu. Padahal kalau saya melihat saham sendiri memberikan satu peluang untuk investasi yang sangat bagus sekali buat jangka panjang. Istilahnya sekarang waktunya menabur benih. Tapi saya sendiri merasakan setiap hari saya mengedukasi itu tidak mudah untuk meningkatkan kepercayaan dari investor retail akan berinvestasi saham lagi. Sebagai contoh, saya ada sebut tentang saham Astra International secara fundamental bagus, penjualan mobil juga meningkat, valuasi juga masih cukup terdiskon gitu. Tapi Astra International harganya masih nggak naik-naik dibandingkan dengan Doge yang dalam beberapa hari aja itu seperti cuitan Elon Musk, Doge-nya lagi barking to the moon gitu, naik 200-300% dalam beberapa hari saja gitu. Gimana caranya membuat investor retail ini, mungkin pesan langsung terhadap teman-teman investor retail yang saat ini nonton, supaya percaya lagi terhadap investasi saham? Ya, begini, Ellen, kalau lihat dari data yang kita miliki ya, banyak investor saham yang masuk kemarin tuh masih relatif baru gitu ya terhadap market kita, dan mungkin satu hal yang perlu dipikirkan dari suatu investasi di saham itu adalah cycle. Ada masa-masa rame, ada masa-masa sepi, dan juga ada dan akan kembali lagi seperti itu. Jadi percayalah, selama fundamental yang dimiliki negara dan perusahaan yang diinvest itu baik, akan kembali. Dan satu lagi, saya juga selalu menasihati keluarga, rekan, atau bahkan anak saya gitu ya, selalu ngingetin bahwa investasi di saham itu seyogyanya itu investasi jangka panjang. Jadi katakan taruhlah dari nilai portfolio Anda yang 100 itu mungkin 60% itu sifatnya jangka panjang. Kesempatan membeli saham-saham yang tadi seperti Ellen bagus ya, seperti Astra International dan lain-lain gitu. Yang 40%-nya lagi bisa ditradingin untuk main cepat gitu ya. Nah, ini prinsip saya adalah selama Anda tahu apa yang Anda beli, tidak hanya mendengarkan dari teman, tapi know exactly what you buy gitu ya. Nggak perlu susah-susah pakai analisa fundamental, tapi dengerin pihak-pihak yang bisa memberikan informasi yang baik gitu ya terhadap suatu saham tersebut. Eventually mereka akan perform. Ini sudah terbukti kalau kita lihat aja tren jangka panjang ya. Jadi memang kadang-kadang ada waktu untuk bersabar ya. Volatilitas lagi rendah, biasa dipakai untuk masuk ke saham-saham dengan fundamental yang baik. Volatilitas akan kembali tinggi nanti kalau pasar pasti ramai lagi. Jadi saya bukan tipe yang trader ya, Ellen ya. Secara personal saya lebih kepada investor jangka panjang. Jadi saya untuk hal ini saya selalu always back to basic kalau buat saya, dan ini suatu hal yang sudah terbukti, eventually it will come back gitu. Terima kasih, Ellen. Saya sangat percaya sekali. Terima kasih Pak Laksono. Sangat memotivasi sekali ya buat teman-teman semuanya ya. Jadi teman-teman semuanya kalau beli saham itu jangan nunggu IHSG-nya udah naik tinggi. Kalau udah naik tinggi itu waktunya kita menuai. Jadi sekarang mumpung IHSG-nya juga masih kayak gini, ada banyak saham yang masih terdiskon. Pak Laksono, mungkin saya boleh izin untuk bahas market sedikit. Mungkin banyak teman-teman yang sudah membahas market. Karena tadi saya bahas market, internet terputus, jadi agak saya ulang dikit. Nah, teman-teman, saya ulang dikit ya tentang kondisi makro di Indonesia sendiri. Tadi seperti yang sudah dibahas oleh Pak Laksono juga, bahwa suku bunga masih cukup rendah di angka 3,5%, 7 days BI repo rate gitu. Terus kemudian untuk data PMI manufaktur ini juga secara 5 bulan berturut-turut itu masih ekspansif di angka di atas 50, dan Maret kemarin di 53,2, dan juga pelemahan mata uang rupiah terhadap US dollar ini sudah mulai agak-agak terkendali meskipun kita harus tetap waspada gitu. Nah, teman-teman semuanya, kalau untuk saham-saham yang potensial, saya melihat saham-saham yang diuntungkan oleh suku bunga rendah dan juga oleh kebijakan pemerintah. Salah satunya tadi Astra International yang saya lihat diuntungkan oleh kebijakan PPNBM, keringanan PPNBM. Penjualan mobil juga naik 70% lebih. Kemudian selain itu kita juga melihat sektor komoditas akan adanya potensi naiknya demand untuk komoditas pada masa pemulihan pandemi. Dan juga saya tertarik sekali sebenarnya untuk membahas sektor properti. Mungkin saya akan selipkan sedikit karena
karena relaksasi dari LTV sebesar 100%, DP menjadi 0%, kemudian relaksasi PPN 100%, pembebasan untuk rumah tapak dan susun di bawah 2 miliar, dan relaksasi PPN 50%. Di mana properti marketing sales untuk saham-saham properti, perusahaan properti seperti BSDE, Cetra, Pewon, SMRA secara YOY atau year on year pada kuartal 1 2021 dibandingkan 2020 ini naik dari 17% untuk Pewon, BSDE 38%, CTRA 67%, dan yang paling keren banget SMRA atau Sumarekon naik 93%. Disclaimer teman-teman, ini bukan rekomendasi beli dan jual ya. Cuman disclosure tadi kita M-Trade juga ada beli SMRA karena secara teknikal dia berada di support, dan secara fundamental marketing salesnya sangat bagus sekali. Saya sangat percaya sekali investor institusi yang tadi pelurunya masih banyak, masa iya sih nggak mau beli perusahaan yang seperti ini dari sektor properti. Oke, Pak Laksono, mungkin Pak Laksono bisa memberikan satu insight tentang kondisi perekonomian Indonesia, Pak. Tadi yang saya hanya mengupdate sedikit saja dari kondisi makro Indonesia. Kalau Pak Laksono lihat Indonesia ini kapan sih recovery-nya, vaksinasi ini apakah nantinya akan memberikan dampak yang langsung terasa di kuartal kedua seperti yang diharapkan oleh banyak investor beberapa bulan sebelum ini, atau mungkin justru nanti masih harus menunggu di akhir tahun? Terus dampaknya ke IHSG itu kira-kira gimana ya, Pak? Iya, saya bukan ekonom ya, tapi kalau saya lihat program vaksinasi itu memberikan satu hal yang sangat baik, yaitu adalah mengembalikan rasa percaya diri ya. Karena saya setuju sekali dengan apa yang disebutkan banyak ekonom, termasuk Bu Sri Mulyani, yang menyatakan bahwa kita nggak bisa mengalami perbaikan ekonomi tanpa menjawab COVID-19 ya. Jadi program vaksinasi ini kita sudah lihat bahwa dampaknya import sudah naik ya. PMI sudah mulai positif. PMI itu Purchasing Manager Index, di mana perusahaan-perusahaan menyatakan bahwa oke, kita akan melakukan ekspansi atau melakukan pengeluaran modal, yaitu untuk apa? Pengembangan bisnis. Dampaknya mungkin tidak akan terasa immediately di tahun ini, tapi mungkin definitely akan terasa di tahun depan. Tapi kan kita di pasar modal, di mana kita selalu melakukan diskonto gitu terhadap perubahan yang akan terjadi di masa depan. Jadi kalau perubahannya ini akan diharapkan terjadi di awal 2022, biasanya dampaknya itu sudah terasa buat pasar modal di semester 2 2021. Itu harapan saya ya. Jadi saya rasa kalau kita lalu pasar modal itu merespons apa yang akan terjadi 6 bulan sampai setahun ke depan. Jadi kalau ditanya apakah immediately akan kelihatan di kita mengalami growth yang tinggi, saya nggak tahu. Kemungkinan feeling saya mungkin baru terasa dampaknya di tahun 2022, tapi kita sudah bisa merasakan semangat atau positif sentimennya terhadap pasar modal di tahun ini, terutama di semester kedua ya. Kalau kita lihat terutama nanti apabila memang program vaksinasi bisa berjalan dengan mulus. Kuncinya semoga embargo vaksin ini yang banyak katanya sedang dialami ini tidak berlarut-larut gitu, sehingga tidak menghalangi proses vaksinasi di Indonesia. Kan sekarang kondisinya di India kan katanya sedang parah-parahnya ya, terjadi cycle ketiga dari COVID ini, sehingga mereka yang tadinya sebagai negara pengekspor vaksin terpaksa mengurangi karena dipakai secara internal di India dulu di dalam negeri, dan mudah-mudahan ini tidak terlalu berlanjut-lanjut. Tadi Pak Menkes, Pak Budi Gunadi Sadikin juga bilang bahwa kompetisi untuk mendapatkan vaksin di dunia ini sedang tinggi-tingginya, dan semoga harapan saya pemerintah Indonesia tetap bisa mendapatkan vaksin sesuai dengan jadwal yang memang sudah disepakati dan direncanakan sejak sebelumnya. Begitu, Ellen. Oke. Pak, ini ada sedikit pertanyaan dari teman-teman audience. Emang benar ya kalau ada pelonggaran submit LK full year sampai 31 Mei mungkin terkait pandemi? Ya, memang diberikan keleluasaan 2 bulan ya. Jadi kalau
dulu itu kalau laporan keuangan audited itu diwajibkan diberikan paling lambat 3 bulan ya setelah tanggal laporan keuangan. Jadi kalau 31 Desember, 31 Maret ini diperpanjang 2 bulan sampai dengan 31 Mei. Namun untuk perusahaan-perusahaan yang besar-besar yang masuk di LQ45 atau IDX 80 hampir semuanya sudah mulai mensubmit ya tanpa perlu menunggu sampai dengan akhir waktu. Tapi ini merupakan kebijakan yang banyak diterapkan juga di bursa-bursa lain. Kami mengetahui bahwa pandemi yang terjadi ini menyebabkan keterlambatan di berbagai hal, termasuk diantaranya submission dari financial report. Demikian, Ellen. Oke. Terima kasih Pak jawabannya. Ya, ini ada pertanyaan lagi, kenapa IHSG sideways lumayan lama? Sebenarnya sudah dibahas di awal tadi, kalau misalkan ngikutin di awal ya teman-teman ya. Salah satunya karena selain investor retail lagi wait and see, penyebabnya banyak, mungkin galau, mungkin uangnya nyangkut di atas, kemarin di Serakah beli di atas, bukan Serakah juga sih, karena mungkin nggak ngerti juga gitu. Herd community, ikut herd trading gitu. Kemudian salah satu yang tadi disebutkan oleh Pak Laksono juga dari investor besar juga masih wait and see mengenai akan IPO-nya salah satu unicorn di Indonesia. Jadi masih wait and see untuk menyediakan peluru gitu. Nah, saya tertarik untuk bahas 2 hal nih Pak, bicara tentang hard trading yang pertama, dan kemudian yang keduanya juga tentang rencana IPO dari unicorn yang tadi sempat kita bahas sedikit. Bicara tentang hard trading ini Pak, teman-teman investor retail ini kan pastinya mencari ya Pak ya, mencari tahu karena mau belajar, minat belajarnya sangat luar biasa. Dan ketika saya lihat data dari IDX, yang waktu itu saya lihat dari paparan Pak Hasan, ternyata investor di bursa ini 70% tuh usia generasi Z dan juga millennials dari 18 sampai 40 tahun. Dan usia-usia tersebut merupakan usia yang sangat kritis untuk belajar. Tapi sayangnya kadang-kadang belajarnya kurang gimana ya? Kurang dalam atau kurang percaya diri sehingga mendengar atau mengikuti sumber-sumber yang ya banyak sumber gitu, hard trading, jadi beli ini beli sampai akhirnya pakai hutang segala macam gitu. Kalau menurut pendapat Pak Laksono, gimana caranya sih supaya bisa sustainable, berhasil di dalam investing, paling enggak cukup ya, kalau dibilang konsisten mungkin sustainable ya. Ya, sustainable supaya ya. Mengantisipasi. Ya. Sustainable is the right word, I think, Ellen. Jadi bagaimana kita bisa secara jangka panjang survive gitu ya di pasar modal. Tadi Ellen bilang mengenai herd mentality ya, atau herd trading ya, herd trading behavior. Apakah ini jelek? Enggak semuanya jelek. Tapi masalahnya siapa yang diikutin gitu ya. Banyak teman-teman yang baru masuk gitu ya ke pasar modal, suka nanya ke saya, bro, ini gue beli ini nih, katanya. Terus tanya, kenapa lu beli itu? Ya karena si ini beli ini, dan si broker A juga beli ini, gitu, broker B juga. Terus saya nanya lagi, emang kenapa dibeli? Nah itu udah boleh nggak bisa jawab tuh. Nah itu yang mungkin patut dihindari ya. Jadi mungkin nggak apa-apa herd mentality, tapi at least tahu kenapa si A ini membeli saham ABCD, kenapa broker ini membeli, tahu ceritanya, tahu ternyata perusahaan ABCD ini baru mendapatkan kontrak, misalnya mendatangkan vaksin dari India, ya saya nggak tahu ya. Kemudian juga melakukan cross check gitu ke tetangga sebelah, yang benar nggak sih, gini kan? Jadi kita istilahnya beli motor aja mesti baca brosurnya, kadang-kadang test drive gitu. Beli saham yang mungkin nilainya berpuluh kali dari harga motor, yang mestinya melakukan hal yang sama juga. Jadi herd mentality itu tidak sepenuhnya jelek, cuman mohon dilihat siapa yang memberikan info dan gunakan feature-feature yang ada di banyak pihak ya, misalnya melihat technical analysis gitu ya, itu mungkin bisa dipakai sebagai salah satu acuan juga, terutama apabila teman-teman ini hanya mengandalkan rumor saja. Jadi kombinasi dengan itu, dan lebih baik lagi kalau lebih bisa mengenal suatu perusahaan secara fundamental, walaupun ini mungkin butuh waktu dan butuh pengalaman lebih lanjut. Demikian, Helen. Iya, oke.
Jadi kalau mungkin sedikit menambahkan tadi pemaparan Pak Laksono ya, saya sempat mempunyai satu quotes ketika saya belajar saham dulunya, trust no one in the capital market. Mohon maaf Pak. Jadi trust no one in the capital market sebenarnya bukan cuma capital market, any kind of investment gitu. Sebenarnya bukan trust no one, listen everybody, but trust ourselves gitu. Jadi ini mindsetnya adalah bagaimana teman-teman kita semua mengembalikan tanggung jawab investasi pada diri sendiri. Kita boleh mendengar si A, si B, si C, tapi pengambilan keputusan tetap harus ditimbang-timbang lagi. Oke. Benar, setuju. Ya. Terima kasih Pak Laksono. Ya, berikutnya Pak, saya penasaran banget nih bicara tentang salah satu unicorn di Indonesia yang sudah santer banget mau IPO di Indonesia dan kita juga udah nggak sabar banget ya nunggu itu. Ini kira-kira kalau boleh nih Pak, kalau boleh disampaikan informasinya, kalau misalkan masih konfidensial ya nggak apa-apa. Ya, kira-kira kapan sih bakal IPO, terus kemudian ini terlalu straightforward pertanyaannya ya Pak. Nggak, ya. Oke, terus ya. Bagaimana progresnya? Kapannya kita juga belum tahu. Jadi gini, pembicaraan dengan para unicorns ini sudah berjalan sebenarnya nggak baru-baru aja, sudah dimulai dari tahun lalu gitu ya. Bahkan sebelum pandemi sudah banyak yang bertanya. Karena unicorns ini karena sifat mereka, eventually mereka harus go public. Tinggal kapan dan syarat-syarat apa yang bisa dipenuhi atau harus dipenuhi supaya mereka bisa tercatat sebagai perusahaan publik. Jadi sampai sekarang terus terang memang belum ada submission resmi dari mereka ke Bursa Efek Indonesia. Walaupun komunikasi dengan para unicorns ini sudah berjalan dengan baik dan kalau saya melihat kesiapannya sebenarnya mereka siap, walaupun mungkin ada beberapa hal yang sedang dimintakan gitu ya ke pihak Bursa Efek Indonesia dan juga OJK terkait supaya mereka bisa listing di Indonesia. Misalnya nih ya, kuncinya salah satunya adalah yang namanya multiple voting shares. Jadi gini, seandainya contohnya misalnya di Amerika ada Ford Family ya. Ford Family ini kan mungkin sekarang udah generasi keempat atau generasi kelima. Mereka tuh memiliki saham Ford itu saya rasa tinggal belasan %. Tapi mereka mempunyai voting rights seolah-olah mereka menguasai lebih dari 5% suara. Kurang lebih hal yang sama itu sedang diminta. Jadi foundernya itu meminta bahwa mereka diberikan hak suara yang berbeda dengan investor lain. Alibaba yang tercatat di New York Stock Exchange atau di Nasdaq, saya lupa salah satu, itu untuk pemegang saham publiknya itu tidak ada voting rights. Jadi mereka hanya mendapatkan gain ya naik turunnya saham dan dividen. Kurang lebih itu adalah salah satu permintaan. Kemudian ada juga permintaan mengenai keleluasan mereka dalam melakukan right issue ya, supaya prosesnya lebih cepat, lebih mudah, HMETD itu istilahnya ya, dan juga keinginan mereka untuk bisa tercatat di papan utama, walaupun mereka mungkin masih ada beberapa dari beberapa mereka yang belum mencatatkan keuntungan gitu ya, karena memang bisnisnya berbeda gitu ya. Jadi ini hal-hal yang sedang dibicarakan dan mudah-mudahan ada hasilnya. Bisa mudah-mudahan dari tahun ini saya nggak tahu, tapi kita tetap harus berharap yang positif dan semoga ini bisa juga terrealisasi segera ya, Ellen. Terima kasih. Kita doakan yang terbaik ya Pak ya, semoga segera bisa IPO dan meramaikan pasar saham di Indonesia. Oke, terima kasih jawabannya Pak Laksono. Oke, saya coba untuk cek pertanyaan dari teman-teman semuanya. Ini saya jawab sedikit pertanyaan dulu ya Pak ya. Yes. Ini ada pertanyaan dari audiens, bagaimana caranya belajar teknikal? Di saat sideways begini harus pakai teknikal atau fundamental?
Gimana dong? Ini ID-nya namanya gimana dong? Boleh dong DM saya dengan EMT7, nama email dan WhatsApp. Nanti saya kasih MTrade untuk belajar technical analysis praktis. Ya, untuk saat sideways begini harus pakai technical atau fundamental. Mau uptrend, sideways, downtrend, kita selalu pakai keduanya gitu. Jadi ketika kondisi sideways seperti ini, mungkin secara teknikal banyak saham-saham yang kelihatannya nggak prospek, tapi secara fundamental sebenarnya sangat prospek sekali. Bahkan sektor yang terlihat sunset seperti cigarettes pun saat ini juga sudah mulai dilirik oleh investor. Saya melihat ada beberapa sekuritas besar yang sudah mulai buat riset untuk cigarettes. Kemudian untuk sektor konstruksi yang teman-teman banyak tanyakan akhir-akhir ini, mungkin banyak yang nyangkut, atau saya sendiri juga, saya ngaku kalau masuk ke konstruksi agak kepagian gitu. Jadi ketika di EMA 100 kemudian sekarang turun sampai ke EMA 200, tapi saya masih hold aja untuk investasi karena kita berharap pada SWF story. Dan kemudian juga untuk PTPP sendiri ini juga akan ada aset divestment, dan WSKT juga ada divestasi. Jadi kita selalu melihat fundamental. Seperti yang tadi Pak Laksono sampaikan, bahwa di dalam saham kita selalu melihat ke depan, forward looking, paling tidak 2 kuartal ya Pak ya? Iya, 6 Ya, bulan paling paling. tidak 2. Betul, ya. Jadi 2 kuartal atau 6 bulan ke depan ini prospeknya bagaimana? Jadi kalau saya lihat saat ini untuk semen, konstruksi, cigarettes, kemudian consumer goods, kemudian banking, itu prospeknya untuk sekitar 6 bulan ke depan masih sangat bagus. Jadi jangan belinya 6 bulan ke depan, belinya mulai nabung atau menabur dari sekarang. Both technical and fundamental kita pakai. Mungkin kalau technical kita lebih banyak pakai untuk trading. We trade the trend and we invest the company gitu. Jadi kalau company banyak invest the company, banyak pakai fundamental. Oke, Pak Laksono, kalau kita bicara tentang kebijakan-kebijakan dari bursa sendiri nih Pak, ke depan ini apakah akan ada kebijakan tertentu Pak yang ini banyak sekali teman-teman nanyain nih, kan banyak yang sudah mulai masuk ke investasi diversifikasi ke cryptocurrency juga ya Pak ya. Apakah Ya, akan ada satu kebijakan dari bursa mengenai apapun untuk membuat gairah investasi saham ini kembali lebih apa ya, lebih happening lagi dibandingkan dengan ya, kripto. Ini ada banyak pertanyaan seperti ini Pak. ya. Oke. Mungkin harapan untuk para investor retail itu biasanya banyak sekali di IPO ya. Jadi tahun ini sebenarnya di luar IPO yang kita harapkan dari raksasa unicorn tersebut, banyak IPO yang berkualitas yang kita lihat ya. Jadi mungkin dari jumlah tahun lalu kalau nggak salah 52 IPO, tahun ini mungkin jumlahnya bisa sama ya. Namun dari segi size mungkin lebih besar, artinya lebih banyak perusahaan-perusahaan yang liquid. Jadi mungkin ini menjadi salah satu daya tarik tersendiri di tahun 2020 ini, 2021 sorry. Kemudian hal lain yang sedang kita pikirkan itu salah satunya kita sedang mengkaji mengenai market maker. Ya, market maker ini adalah eh, ini ya, bandar gitu, bandar tapi yang diformalkan gitu ya, formalkan dan secara proper gitu. Jadi perusahaan bisa menunjuk suatu broker sebagai bandar ya, diberikan keleluasaan, kita berikan hak dan kewajiban. Salah satu kewajibannya adalah apa? Selalu memberikan kuotasi jual dan beli sehingga sahamnya tuh rame, nggak jadi uh, nggak jadi misalnya kita udah punya tiba-tiba ya bandarnya kabur gitu ya, nggak bisa jual. Likuiditasnya hilang ya. Iya, likuiditasnya hilang. Nah, ini kita menghindari semacam ini. Jadi terang-terangan gitu ya, terang-terangan dan kita atur. Juga bisa juga ada perusahaan yang kurang terkenal tapi sebenarnya secara fundamental bagus. Nah, ini market maker ini bisa melakukan tindakan-tindakan yang memberikan likuiditas dan juga atensi terhadap perusahaan tersebut sehingga investor yang mungkin tadi kurang kenal secara fundamental ya bisa ngelihat, oh ternyata ini bagus ya, dan likuiditasnya ditopang oleh perusahaan yang kredibel gitu. Jadi ini kedepannya yang sedang kita kembangkan sehingga menjadikan market kita lebih ramai lagi. Jadi IPO dan juga di secondary marketnya, di pasar perdagangan sekundernya adalah
semoga aturan mengenai market maker ini bisa keluar di tahun ini. Demikian, Ellen. Oke, oke. Wah, itu sangat menarik sekali dan kita sangat tunggu-tunggu sekali nih ya Pak ya. Jadi Ya, pastinya akan semakin membuat market ini semakin liquid gitu. Oke, ya. Pak Laksono, mungkin ada satu pertanyaan lagi yang masih terkait dengan kebijakan nih Pak. Ini ada beberapa pertanyaan juga dari teman-teman terkait dengan penghapusan kode broker. Itu jadi nggak sih Pak? Jadi, Itu, Helen tetap, uh, jadi ini bagian dari usaha kami untuk sebenarnya lebih memproteksi ya. Seolah-olah memang kayaknya berat gitu ya. Tapi ini seperti tadi, menghindari herding behavior yang terlalu ekstrim ya. Kadang-kadang herding behavior ini jadi agak ekstrim di Indonesia ini. Jadi ini adalah satu cara untuk memaksa atau mengarahkan para investor untuk melihat tadi, melakukan analisa, know what you buy, analisa teknikal maupun analisa fundamental. Daripada sekedar ngelihat si A beli apa, ya, terus si broker ini beli atau jual apa, ya, tanpa mengetahui. Jadi ini akan rencananya kan awalnya kita akan perkenalkan di akhir Juli. Kemungkinan agak mundur sedikit karena kita mau make sure bahwa sistem baik yang ada di Bursa Efek Indonesia maupun di sistem yang ada di para broker itu dapat berjalan dengan baik. Demikian, Ellen. Oke. Ya, ada banyak pro kontra di sini. Saya juga mendengar banyak pro kontra di luar. Tapi kita sangat percaya sekali dengan regulator, dalam hal ini Indonesian Stock Exchange atau Bursa Efek Indonesia. Pastinya tujuannya baik buat kita semua, investor retail maupun investor institusi, untuk melindungi kita semua, gitu ya teman-teman ya. Oke, Pak Laksono. Mungkin masih ada sedikit pertanyaan lagi, tapi saya coba dulu untuk bahas beberapa pertanyaan dari audiens mengenai market. Izin ya Pak ya? Ya, silakan. Ya, ini ada pertanyaan dari Aneta Hira. China kan sudah pulih dari industrinya dan permintaan coal sudah meningkat. Kenapa harga saham coal masih stagnan? Ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat kritis, yang sangat bagus sekali, menunjukkan bahwa Anita ini belajar memahami. Jadi teman-teman, dari apa yang kita lihat dari kondisi makro saat ini dan juga kondisi fundamental, seharusnya sudah mulai mengalami perbaikan. Tapi kalau harga saham belum mengalami peningkatan atau belum naik, justru ini adalah sebuah kesempatan. Ketika contohnya, ini disclaimer juga ya teman-teman ya, Adaro sebagai contoh, itu sekarang harganya juga masih di bawah-bawah aja, terus dan valuasinya juga masih di bawah-bawah aja. Dengan melihat kondisi makro yang seperti ini, investor besar nggak akan masuk nantinya, pastinya juga akan masuk di situ. Dan juga tadi saya juga ada bahas beberapa hal tentang saham konstruksi, sektor konstruksi. Ini saya mau update sedikit tentang sentimennya untuk WSKT. Ini ada perombakan komisaris dan direksi, sehingga semoga untuk tahun 2021 kinerja juga bisa lebih bagus daripada tahun 2020 kemarin. Sementara itu, Waskita pada tahun 2020 itu kemarin juga sudah mencatatkan nilai kontrak baru sebesar 27 triliun, dan juga kemarin ada divestasi dari ruas tol apa yang kemarin saya lupa, yang pastinya menambah cash untuk WSKT senilai 2T, tapi menambah cash 500 miliar untuk membayar hutang. Dan kemudian di sini Pak Erick Thohir juga ada merevisi peraturan Menteri BUMN, sudah bisa menjual aset ke SWF ya. Jadi teman-teman, di sini kita juga melihat untuk secara teknikal saham-saham dari sektor konstruksi dan juga pulp and paper ini juga sudah sangat berada di area support banget, sudah berada di bottom. Demikian pula dengan sektor komoditas, coal dan juga CPO ini juga semuanya berada di bottom. Kita udah lihat sekarang akhir-akhir ini beberapa saham udah mulai naik ya, seperti contohnya dari sektor retail, kemudian poultry. Saya percaya sektor lainnya juga nanti akan menyusul. Pak Laksono, kita sudah hampir sampai di penghujung acara ini malam hari ini. Pak Laksono mungkin bisa berikan satu pesan yang menyemangati teman-teman semuanya pastinya. Tapi sebelumnya Pak Laksono, sebelum dikasih closing statement, boleh dong Pak dikasih satu pertanyaan dulu yang simple, yang mudah dijawab oleh teman-teman semuanya, supaya teman-teman semua ini bisa jawab dan dapat hadiah. Saya ada sediain giveaway gitu untuk 5 orang pemenang. Mungkin pertanyaannya dari apa yang kita sudah bahas tadi, Pak.
Oke, mungkin pertanyaan saya adalah kenapa sih Bursa Efek Indonesia ini dari pihak di tahun 2000 awal 2021 ini naiknya kencang. Efek apa yang terjadi di awal tahun itu ya? Dan yang kedua, kok sekarang lagi lemes? Mungkin nanti jawabannya biar Mbak Ellen yang bisa memberikan benar apa salahnya. Oke. Ya, sambil menunggu jawaban dari teman-teman semuanya. Ya, sambil menunggu jawaban dari teman-teman semuanya, mungkin Pak Laksono bisa kasih satu closing statement ya Pak ya, untuk teman-teman semuanya, pesan buat teman-teman semua. Ya, terima kasih Ellen. Again, pesan saya buat teman-teman sebagai market operator di Bursa Efek Indonesia, yang pertama adalah percayalah bahwa apapun yang kami lakukan, nah kami ini adalah SRO, Bursa Efek Indonesia, KPI, dan KSI, dan juga OJK tentunya, adalah untuk memberikan hal yang terbaik, terutama dalam hal memberikan investor protection. Jadi kebijakan-kebijakan yang ada mungkin terasa berat ya, seperti penutupan kode broker. Wah, ini banyak pro and cons-nya, cuman perlu diingat hanya tinggal 2 nih bursa di dunia yang masih mengenakan kode broker. Bursa Philippines sama Indonesia. Kalau Philippines ya mungkin nggak jangan disamain lah sama Indonesia ya, kita jauh lebih marak dan lebih besar dan lebih segalanya gitu ya. Jadi kita harus mengikuti best practice. Yang kedua, teman-teman selalu know what you buy ya. Itu harus dilakukan sebelum melakukan tindakan apapun. Dengerin teman-teman boleh, tapi always get back to your own conclusion. Membeli dengan melakukan analisa baik teknikal maupun analisa fundamental kalau bisa. Begitu Ellen. Oke. Ini saya coba bacakan pemenangnya. Ada 5 pemenang. Rizliana Agustin, 6 deh, karena saya pilih 6, kebablasan 1. Chandro Karo L7 ya, Chandro Karo, kemudian elasdelight.id, Latif_Santa, Aktenun Batik, Koirun Nita, dan Arista QT. Boleh DM saya dengan kode EMT7, nama, email, dan WhatsApp, dan nanti akan dihubungin oleh tim kami. Pak Laksono, terima kasih banyak untuk pemaparannya dan juga memberikan semangat yang sangat luar biasa buat teman-teman investor retail semua. Terima kasih banyak. Dan teman-teman semuanya, meskipun pasar saham sekarang sedang dalam kondisi sideways, tetap diingat ya bahwa sekarang kondisi sideways ini bukan untuk dihindari, tapi untuk menabur. Seperti contohnya yang ditanyakan oleh, tadi ada satu penanya bicara tentang sektor komoditas yang demand-nya sudah meningkat, kok harga sahamnya nggak naik-naik, ya ditunggu aja. Nabur dulu sekarang. Ya, jadi kalau misalkan mau di crypto, boleh diversifikasi, tapi sahamnya jangan dilupakan dong, nanti saham naik, kesempatan hilang. Terima kasih banyak buat Pak Laksono, dan kami tunggu Pak Laksono untuk kesempatan berikutnya bisa live dengan kami lagi. Terima kasih untuk Bursa Efek Indonesia. Selamat.